Seperti yang kita ketahui, saat ini AliExpress sudah diblokir oleh pemerintah Indonesia dan tidak lagi bisa mengirim barang ke Indonesia. Padahal, marketplace ini adalah salah satu platform belanja online yang cukup terkenal untuk beli barang dari Cina, Turki, dan sebagainya dengan harga yang murah. Alasan pemerintah sih katanya untuk melindungi usaha lokal di Indonesia. Tapi, ini membuat banyak orang kecewa karena ada barang-barang yang tidak diproduksi di Indonesia dan banyak juga pedagang online yang bingung karena mereka biasanya impor dari Cina untuk dijual lagi ke Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa saja sih alternatif supaya bisa tetap beli barang impor dari Cina. Alternatif yang pertama adalah dengan menggunakan jasa forwarder atau yang kadang disebut juga jasa ekspedisi. Jadi, sebelum belanja, kalian harus cari dulu forwarder di Cina yang bisa membantu untuk mengirimkan belanjaan kalian ke Indonesia. Biasanya, forwarder ini tetap mau membantu kok, meskipun kalian hanya beli sedikit. Jadinya, pas beli online, kalian bisa minta sellernya untuk mengirim barang ke gudangnya forwarder tersebut. Ini bisa kalian lakukan karena alamat forwardernya adalah di Cina dan bukan di Indonesia. Nanti, forwardernya lah yang akan mengecek kualitas barang yang kalian beli dan membantu mengirimkan barang tersebut ke Indonesia. Kelebihan menggunakan forwarder ini, biasanya mereka lebih bagus bahasa Inggrisnya ketimbang seller. Selain itu, mereka juga akan membantu untuk mengepak ulang barang supaya tidak mudah rusak di jalan. Kalian pun bisa belanja berbagai barang dari berbagai platform. Nggak cuma dari AliExpress saja, tapi bisa juga beli dari Taobao, 1688, dan sebagainya. Kemudian si forwardernya lah yang akan mengkonsolidasi belanjaan Anda dan mengirimkannya secara bersamaan. Kalau kalian khawatir barangnya rusak di jalan, jangan panik. Soalnya forwarder biasanya juga menawarkan asuransi kargo kalau barangnya rusak, dicuri, atau hilang di jalan. Tapi ya, kekurangannya pakai forwarder, kalian jadi harus bayar jasa mereka. Tapi kalau kalian belanjanya banyak atau memang barang yang kalian mau itu tidak ada di Indonesia, ya kenapa enggak? Mbak, nyari jasa forwarder di Cina gimana sih caranya? Tinggal Google aja, banyak banget kok. Kalian tinggal search aja China Freight Forwarder to Indonesia, dan saran saya coba riset dulu forwarder mana yang berpengalaman menangani barang yang mau kalian beli. Kemudian kalian hubungi mereka satu persatu untuk minta price listnya. Biasanya harganya akan berbeda-beda tergantung forwardernya, tergantung servisnya, dan juga tergantung kalian mau barangnya dikirim lewat laut atau udara. Secara teori, kalau kita mau riset soal penyedia jasa, biasanya kan kita harus cari-cari online review atau testimoni soal mereka ya. Tapi untuk forwarder China ini emang agak susah sih. Kalau ada pun gak jamin juga apakah itu review jujur atau mereka posting sendiri. Makanya sebenarnya yang lebih meyakinkan itu adalah kalau bisnis forwardernya sudah di atas 5 tahun. Atau kalian juga bisa tanya-tanya ke komunitas, biasanya mereka pakai forwarder apa. Alternatif yang kedua untuk belanja dari luar negeri adalah beli dari negara lain yang bukan Cina. Memang sih untuk impor terkenalnya dari Cina karena mereka memproduksi berbagai barang dan harganya juga biasanya relatif murah. Tapi zaman sekarang makin banyak negara-negara lain yang juga memproduksi barang dan bisa mengirim ke Indonesia. Kalau kalian mau belanja dari Korea Selatan, kalian bisa coba mampir ke website yang namanya J-Market. Pilihannya lengkap banget, mulai dari produk fashion, elektronik, skincare, sampai pil diet juga ada. Websitenya dalam bahasa Inggris juga, dan mereka juga mau mengirim ke Indonesia. Atau kalian juga bisa belanja dari produsen-produsen di Jepang secara langsung. Ada nih website yang namanya Super Delivery, dan mereka juga menyediakan pilihan bahasa Inggris. By the way, soal belanja online dari Jepang ini sudah Mimin bahas di video terpisah ya, jadi kalian tinggal klik aja link di deskripsi. Kalau kalian beli dari negara lain selain Cina, bisa jadi malah barangnya unik, lebih berkualitas, dan nggak pasaran. Kalau soal harga sih sebenarnya tergantung barangnya apa ya. Buat teman-teman yang mau beli barang untuk dijual ulang, solusinya kalau harga produksi kalian lebih tinggi ya kalian naikin juga aja lah harga jualnya, sambil jangan lupa untuk menjelaskan ke konsumen bahwa barang kalian lebih premium dan bukan dari Cina. Alternatif yang ketiga adalah dengan belanja lewat Alibaba. Banyak orang yang mengira Alibaba dan AliExpress itu sama, padahal beda ya teman-teman. Alibaba itu memang masih satu grup dengan AliExpress, tapi Alibaba
Alibaba ini khusus untuk belanja kulakan dalam jumlah yang besar. Kalau kalian baca aturan pemerintahnya, yang nggak boleh itu adalah impor barang yang harganya di bawah $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Tapi kalau kalian beli borongan dari Alibaba dalam jumlah yang banyak, mestinya nggak masalah. Kalau kalian keberatan dengan minimum order quantity yang ditentukan oleh sellernya, kalian bisa bilang aja mau beli sampel dulu supaya bisa beli dalam jumlah yang sedikit. Tapi biasanya harganya juga jadi lebih mahal ya daripada beli grosiran. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut gimana caranya untuk belanja dan impor lewat Alibaba, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas secara detail di video yang terpisah. Alternatif yang keempat adalah dengan menggunakan jasa titip. Bedanya jasa titip dan forwarder adalah kalau jasa titip itu kalian bayar di depan. Kemudian barangnya bakal dibeliin sama orang lain, kemudian akan dibawa atau dikirim ke Indonesia. Sedangkan kalau forwarder, kalian tetap beli barang sendiri ke seller di Cinanya secara online, tapi kemudian forwarder yang akan membantu menerima barang di gudang mereka di Cina dan mengirimkannya ke Indonesia. Kalau penjelasan sederhananya sih, jasa titip itu mirip-mirip sama nitip belanjaan ke teman atau saudara yang keluar negeri lah. Tapi ya, kalau pakai jasa titip ini, kalian juga harus membayar jasa mereka. Karena jasa titip ini biasanya minta dibayar di depan, maka teman-teman harus hati-hati banget dalam memilih jasa titip. Sebaiknya gunakan jasa titip yang sudah beroperasi lama dan terbukti bukan tukang tipu. Yang paling terkenal sekarang sih namanya titipbeliin.com. Lewat website ini, kalian bisa titip beliin barang bukan hanya dari Cina, tapi juga dari Singapura, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Ini bukan pesan sponsor ya, Mimin sekedar info aja. Alternatif yang kelima adalah kalian tetap beli dari Cina, tapi belanjanya lewat platform online yang tidak begitu terkenal. Jadinya mereka nggak kena blokir untuk ngirim barang ke Indonesia. Kalau AliExpress, Taobao, yang kayak gitu-gitu mah udah terlalu terkenal. Tapi tidak banyak orang yang tahu website yang namanya Banggood. Nah, si Banggood ini kalau kalian mampir, mirip-mirip AliExpress kan kelihatannya. Ada produk dari berbagai kategori, mulai dari elektronik, peralatan olahraga, baju, dan masih banyak lagi. Tapi bedanya, platform yang ini masih bisa ngirim barang ke Indonesia. Nih, kalau nggak percaya, lihat sendiri ya. Bisa pilih Indonesia kan untuk tujuan shippingnya? Tapi ya, mudah-mudahan pemerintah meninjau kembali lah kebijakan ini. Kalau menurut Mimin sih, solusi untuk mendukung usaha lokal itu ya bukan secara hitam putih memblokir platform shopping online dari luar. Kan yang dirugikan malah masyarakat. Kalau menurut kalian gimana? Silakan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!